Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib. Nuwasil fi qiraati ikhtisar ulumil hadis lil hafidh Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 740 min al-hijratin nabawiyah. Selesai kemarin pembahasan berkenaan dengan al-majhul, dan sudah kita jelaskan bahwasanya kebanyakan ulama membagi jahalah atau majhul itu terbagi menjadi dua, ada majhul al-muayyan dan al-majhul al-mubham. Al-majhul al-muayyan dan al-majhul al-mubham. Kemudian al-majhul al-muayyan ada tiga, ada al-majhul al-ain, yaitu mar la yarwi anhu illa wahid wa lam yuwassaq, ya, rawi yang hanya meriwayatkan dari dia satu orang dan tidak ada yang mentausik dia dari kalangan para ulama. Ini majhulul ain. Yang kedua adalah majhulul hal. Majhulul hal atau yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah majhulul adalah zahiran wa batina. Majhulul adalah zahiran wa batina. Nah, yakni dia majhul adalahnya secara zahir, tidak ada kabar-kabar tentang dirinya, ya, dan tidak pula ada ta'dil dari para ulama. Majhulul hal yakni rawi yang rawa anhu aksar min isnain, ya, yang meriwayatkan dari dia rawa anhu isnan fa aksar, meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih, walam yuwassaq, dan tidak ada yang mentausik dia, dan tidak ada sama sekali keterangan tentang dirinya, tidak ada kabar-kabar yang menunjukkan tentang dirinya. Kemudian jenjang yang ketiga al-mastur. Ini bagi yang membedakan, ya, dan ini kebanyakan ulama membagi tiga seperti ini. Al-mastur yakni rawi-rawi yang sama seperti majhulul hal. Mastur sama seperti majhulul hal, cuman dia lebih mending karena ada kabar-kabar yang berkenaan tentang dirinya, yakni disebutkan dia ini tinggal di sini, dia hadir di masjid salat berjamaah, atau dia ikut berjihad di perang ini, atau misalnya keterangan-keterangan lain, dia kerjanya profesinya ini, ya, dia pernah saya ketemu di pasar masalan. Ini ada kabar-kabar tentang dirinya, ini yang dikatakan al-mastur. Taib. Dan masih ada satu masalah atau dua masalah yang butuh ditambahkan berkenaan dengan pembahasan al-jahalah kemarin. Yang pertama, bahwasanya al-jahalah itu bukan jarah. Saya ulangi. Masalahnya adalah apakah al-jahalah itu jarah atau bukan? Al-jahalah itu apakah jarah atau bukan? Maksudnya begini. Kalau ada seorang perawi dikatakan oleh seorang alim, dikatakan dia majhul. Anggaplah seorang rawi majhul. Apa status hadisnya? Hadis yang di dalamnya perawi majhul, apa nama hadisnya? Kalau kita katakan bahwasanya jahalah itu adalah jarah, maka kita boleh mengatakan hadisnya dhaif. Karena ada jarah padanya, kan begitu? Ada jarah padanya. Tapi kalau kita katakan bahwa al-jahalah itu bukan jarah, jahalah itu sekedar kita nggak tahu keadaan dia, kita nggak tahu ada ta'dil dan tidak ada juga jarah pada dirinya, maka hadisnya tidak kita katakan dhaif, namun kita katakan yutawaqqafu fihi. Kita tawakuf terhadapnya, tidak dikatakan dhaif. Ini konsekuensinya kalau kita mengatakan al-jahalah itu bukan jarah. Nah, wallahu a'lam bishawab, yang benarnya bahwa al-jahalah itu adalah jarah. Ya, al-jahalah itu adalah jarah. Memang di satu sisi al-jahalah itu berbeda dengan dhaif. Karena al-jahalah itu mal la yu'rafu fihi jarhun wala ta'dil. Kan begitu? Majhul adalah rawi yang tidak diketahui padanya ada jarah dan ta'dil. Namun dalam masalah hadisnya,
dalam masalah status hadisnya, maka jahalah ini dikategorikan masuk dalam kategori jarah. Karena itulah boleh menamakan hadis, boleh kita mengitlakkan hadis yang padanya ada rawi majhul dikatakan apa? Dhaif. Dan inilah amalan para ulama. Kemudian poin yang kedua, ini juga penting, bahwa kalau kita melihat definisi jarah, ya, definisi jarah, definisi jahalah yang diterangkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama, dikatakan bahwa jahalah itu rawi-rawi yang lam yuwassaq, tidak ada yang mensikohkan, tidak ada yang mensikohkan, tidak ada juga yang mentakdil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menghukumi seorang rawi itu majhul, itu dibutuhkan nas dari para ulama. Dibutuhkan apa? Nas. Ya, ini terkhusus bagi kita ya, bagi kita orang-orang mutaakhirin, orang-orang muasirin apalagi. Bagi kita orang-orang belakangan, misalnya salah seorang di antara kita ini, ya, memeriksa seorang perawi, biografi, kita sudah buka semua buku-buku, kita sudah buka semua buku-buku apa? Buku-buku jarh wa ta'dil. Ya, dari yang besar sampai yang kecil, baik yang terkhusus membicarakan hadis rawi thiqah atau khusus membicarakan rawi dhaif atau gabungan di antara keduanya. Kita sudah kumpul baca semua buku-buku dan tidak kita temui biografi orang ini. Siapa ini orang? Baik, siapa ini orang? Kita tidak dapati biografi tentang dirinya. Ya, maka selayaknya seorang al-bahis, seorang pembahas itu mengatakan apa? Lam aqif ala tarjamatih. Dia mengatakan seperti itu. Saya tidak mendapati biografinya. Ya, saya tidak mendapati apa? Biografinya. Dia katakan seperti itu. Atau dia katakan la a'rifu, saya tidak mengetahuinya, saya tidak mengenalnya. Ya, saya tidak mendapati apa? Biografinya. Adapun mengatakan fulan majhul hanya gara-gara dia tidak mendapati biografinya, ini kurang layak. Jelas ya? Ini kurang layak. Bagi kita orang-orang belakangan ini, kita mengatakan rawi itu majhul kalau ada nas dari seorang alim. Ya, ada nas dari para ulama terdahulu yang mengatakan dia majhul. Ya, adapun sekedar kita nggak dapat biografinya, ya, sekedar kita periksa kemudian tidak dapat biografinya, ya, apakah membolehkan kita mengatakan dia majhul? Jawabannya tidak. Ya, al-aula dia mengatakan lam aqif ala tarjamatih. Saya tidak mendapati biografinya. Dan ini sangat sering kita dapatkan dari takhrij Syekh Albani rahimahullahu taala atau Syekh Muqbil rahimahullah, ketika tidak mendapati biografi dari para ulama, mereka mengatakan apa? Lam aqif ala tarjamati. Saya tidak mendapati biografinya. Beliau tidak mengatakan majhul. Ya. Jelas sampai sini, karena sekedar ketidaktahuan kita tidak mendapati biografinya, bukan berarti rawi itu majhul. Bisa jadi karena memang kita yang kekurangan referensi, ya, dan seterusnya. Ya, ini poin yang penting sebagai tambahan apa yang telah berlalu. Baik, sekarang kita lanjut. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qalu fa amma man lam yarwi anhu siwa wahid mislu Amr ibnu Dhimur wa Jabbarun Ta'i wa Sa'idi wa Jabbarin Ta'i wa Sa'id ibn Dhi Huddan tafarrada bi riwayati anhum Abu Ishaq As-Sabi'i wa Jurai ibn Kulayb tafarrada anhu Qatadah. Sekarang beliau berbicara mengenai salah satu bentuk al-jahalah yang lain. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikr menyebutkan beberapa asbabul jahalah. Ini kenapa seorang perawi itu dihukumi majhul oleh para ulama. Ada beberapa asbab yang beliau sebutkan dalam Nukhbatul Fikr. Yang pertama apa? Rawi yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, rawi tersebut disebutkan, ya, selain dari dengan apa yang masyhur, ya. Selain dari apa yang masyhur, misalnya dia masyhur dengan namanya disebut dengan kunyahnya, atau masyhur dengan nisbatnya ini disebut dengan nisbatnya yang lain, sehingga jadi majhul. Ya, ini sudah berlalu dalam tadlis asyuyukh. Dalam tadlis apa? Asyuyukh. Di antara dampak buruk dari tadlis syuyukh adalah membuat seorang perawi itu majhul, membuat gurunya itu majhul. Ya, ayyuzkara bi ghairi mashtuhiralah.
Ya, apa bighairi masytuhira bihi. Jadi di antara sebab jahala adalah seorang perawi disebutkan dengan nama yang dia tidak masyhur, dikenal dengan itu. Taib. Kemudian di antara asbabul al-jahala, ya, di antara asbabul jahala adalah apa? Al-ibham yang kita sudah sebutkan. Disebutkan dengan nama apa? Mubham. Ya. Kemudian di antara asbabul jahala, ya, adalah apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, yaitu dia muqillur riwayah, sedikit riwayatnya. Sedikit riwayatnya. Ya, kita sudah sebutkan di awal bahwasanya di antara cara para ulama mengetahui adalah dan dobat seorang perawi adalah kalau dengan memeriksa riwayat-riwayatnya. Nah, agak repot memeriksa dan membandingkan riwayat-riwayatnya kalau hadisnya sedikit. Makanya kalau hadisnya sedikit, mereka mengatakan apa? Ya, apa la yu'rafu ghairu masyhurin bi talab misalnya. Dia tidak masyhur sebagai penuntut ilmu. Atau dia mengatakan la arifu, saya tidak tahu ini orang. Ini riwayatnya cuma segini, gitu. Nah, di antara asbabul jahala ada apa? Dikarenakan muqillur riwayah, dia orang yang sedikit riwayatnya. Ya. Nah, ini disebutkan di sini kata beliau, fa amma man lam yarwi anhu siwa wahid. Adapun orang yang muridnya cuma satu. Nah, ini di antara bentuk orang yang sedikit riwayatnya. Ya. Dia tidak punya murid kecuali satu orang. Cuma satu orang yang meriwayatkan darinya. Dan ini kemarin kita sudah sebutkan bahwa ini adalah apa? Majhul lain, dengan catatan kalau tidak ada yang mentausik. Dengan catatan kalau tidak ada yang mentausik. Taib. Jadi sebelumnya begini, kita sudah sebutkan kemarin kapan jahala itu terangkat. Kapan jahala itu hilang dari seorang perawi. Kita katakan jahala itu hilang dari seorang perawi kalau ada tausik ataupun bahkan jarah sekalipun dari para ulama. Ada nas dikenali oleh para ulama. Maka jahalanya terangkat. Ya. Kita sudah sebutkan kemarin juga bahwasanya majhulul ain itu dhaif laisa fi syawahid. Dhaif yang jiddan, ya, dhaif jiddan la yasluhu fi syawahid wal mutabaat. Ya, sekarang ada kasus seperti ini. Ada rawi majhul ain misalnya. Yani bukan majhul ain. Ada seorang perawi tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Namun ada tausik padanya. Ada tausik padanya atau ada jarah padanya. Apakah dikatakan dia majhulul ain? Taib, jawabannya tidak tentunya. Dia bukan majhulul ain. Karena majhul ain itu bukan sekedar dilihat berapa orang yang meriwayatkan dari dia. Oh, cuma satu orang. Oh, berarti dia majhul ain. Bukan itu yang dilihat. Tapi majhul ain adalah yang meriwayatkan dari dia satu orang dan tidak ada jarah, tidak ada ta'dil padanya. Artinya apa? Kalaupun dia cuma punya murid satu orang, tapi ada ulama yang mentausik dia, maka dia thiqah. Walaupun muridnya cuma satu orang. Walaupun yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, tapi ketika ada yang mentausik, maka dia thiqah. Atau ketika ada yang mentadhaif, maka dia dhaif, bukan lagi majhul. Tidak bisa dikatakan majhulul ain. Kenapa? Karena sudah ada yang menjarah dia, ada yang mengenali dia. Ada yang mengenali dia walaupun dikenal dengan al-jarah. Baik. Nah, sehubungan dengan ini, sehubungan dengan pembahasan sekarang, ini pembahasan ini malam yarwi anhu siwa wahid. Ini mencakup majhulul ain yang tidak ada tausik atau ada tausiknya. Ini umum dia di sini. Ya, ini umum. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa sannafu fihi al-wuhdan. Dalam masalah rawi-rawi yang punya murid cuma satu, ya, para ulama menulis kitab al-wuhdan. Kitab al-wuhdan itu dikumpulkan di dalamnya biografi atau rawi-rawi beserta biografinya, rawi-rawi yang hanya punya murid satu orang. Taib. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah membawakan beberapa contoh. Membawakan beberapa contoh. Misal Amr ibn Dhi Murri, wa Jabbar at-Ta'i wa Sa'id ibni Dhi Huddan. Kata beliau, tiga orang ini, ya, muridnya cuma satu. Tafarrada bi riwayati anhum Abu Ishaq as-Sabi'i. Hanya Abu Ishaq as-Sabi'i yang meriwayatkan dari mereka bertiga. Wa Jurai ibnu Kulayb tafarrada anhu Qatadah. Kemudian Jurai bin Kulayb muridnya cuma satu, yaitu Qatadah. Qala al-Khatib
wal Hazhaz ibn Maizan tafarrada anhu Sya'bi. Al-Hazhaz ibn Maizan meriwayatkan Asy-Sya'bi sendirian meriwayatkan darinya. Qala Ibnu Shalah wa rawa anhu Tsauri. Ya, Ibnu Shalah mengatakan As-Tsauri juga meriwayatkan dari Al-Hazhaz. Yani kalau begitu Al-Hazhaz ibn Maizan ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena meriwayatkan dari dia dua orang, Asy-Sya'bi dan As-Tsauri. Asy-Sya'bi dan As-Tsauri. Baik. Sudah, ini beberapa contoh yang la yarwi anhu illa wahid. Nah, rawi-rawi seperti ini ketika tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, maka kita lihat kalau ada tausik padanya atau bahkan jarah padanya, maka dia bukan majhul, tapi diarahkan kepada siqah atau dhaif, tergantung jarah dan ta'dil yang masuk padanya. Tapi kalau rawi-rawi seperti ini yang meriwayatkan dari dia cuma satu dan tidak ada tausik, tidak ada pula jarah, maka dia majhulul ain. Ya, maka dia majhul ain. Dan ini yang nampak dari apa yang dibawakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa rawi-rawi seperti ini, seperti di sini Amr ibnu Dzimurri, Jabbar At-Tai, Sa'id ibnu Abi Huddan, kemudian Jurai bin Kulayb, kemudian Al-Hazhaz bin Maizan, ini zahirnya yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah rawi-rawi yang tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil padanya, yakni majhul semuanya. Dan cuma satu orang yang meriwayatkan darinya, sehingga dikatakan majhulul ain. Baik. Kemudian, kalau begitu apa hukum riwayatnya? Apa hukum riwayat orang-orang semacam ini? Jawabannya jelas sudah berlalu. Ini rawi-rawi seperti ini majhulul ain. Rawi-rawi seperti ini majhulul ain, karena cuma satu orang yang meriwayatkan darinya dan tidak ada yang mentausiq ataupun yang menjarah dirinya, maka statusnya adalah dhaifun jiddan. Statusnya adalah majhulul ain dan sederajat dengan dhaif jiddan. Taib. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan kalamnya Ibnu Shalah yang menyebutkan adanya rawi-rawi seperti ini tapi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yani seakan-akan beliau mengatakan kalau memang rawi-rawi seperti ini yang cuma punya satu murid dan tidak ada yang mentausiq itu ditolak, lantas bagaimana dengan rawi-rawi semacam ini dalam Bukhari? Kata beliau, wa qala Ibnu Shalah wa qad rawal Bukhari li Mirdas al-Aslami wa lam yarwi anhu siwa Qais ibnu Abi Hazim. Contoh yang pertama, di dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Mirdas Al-Aslami dan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali Qais bin Abi Hazim. Ya. Namun diriwayatkan dalam Al-Bukhari, padahal dia cuma punya murid satu orang. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab, li Rabi'ah ibn Ka'ab, walam yarwi anhu siwa Abi Salamah ibn Abdurrahman. Ya. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab kecuali Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Ya. Abu Salamah ibn Abdurrahman, rawi masyhur. Tabi'in, salah seorang fuqaha, faqih min fuqaha Sabah. Ya, salah seorang fuqaha Sabah di Madinah. Baik. Qala wa dzalika masirun minhuma ila irtifa'il jahalah bi riwayati wahid. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, ini menunjukkan bahwa menurut Al-Bukhari jahalah itu sudah terangkat dari seorang perawi hanya dengan riwayat satu orang. Kenapa? Karena Al-Mirdas Al-Aslami dan juga Rabi'ah bin Ka'ab hanya meriwayatkan dari dia satu orang, namun bersamaan dengan itu Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari keduanya. Berarti apa? Kata Ibnu Shalah, berarti ya, menurut keduanya, menurut Bukhari dan Muslim, al-jahalah itu terangkat dengan riwayat satu orang. Nah, ini sudah berlalu sanggahannya ya tentang masalah ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya, bahwa al-jahalah itu tidak terangkat dengan riwayat satu orang, bahkan tidak terangkat dengan riwayat dua orang, enggak terangkat dengan riwayat 5 orang, enggak. Jahalah hanya terangkat ketika ada yang mengenali dia dari para ulama. Apakah dikenali dengan jarah atau dikenali dengan ta'dil, barulah terangkat jahalanya. Iya. Jangankan riwayat satu orang, riwayat 2 orang saja
riwayat dua orang saja itu belum mengangkat jahalah. Dia baru mengangkat jahalatul ain, tapi belum mengangkat jahalatul hal. Belum mengangkat al-mastur, kan begitu. Sebagaimana sudah berlalu. Iya. Kata Ibnu Salah rahimahullah, terus ini amalannya Bukhari Muslim bagaimana? Ini jelas-jelas katanya, ini rawi hanya meriwayatkan dari dia satu orang, ya, namun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya Mirdas al-Aslami dan Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Ibnu Salah rahimahullah, wa dzalika masirum minhuma. Ini menunjukkan bahwa keduanya memandang ila irtifa'il jahala bi riwayati wahid. Akan terangkatnya, hilangnya jahala hanya dengan riwayat satu orang. Dan ini kalam Ibnu Salah tidak benar. Wa dzalika muttajihun kal khilafi fil iktifa'i bi wahidin fit ta'dil. Ya, kata Ibnu Salah rahimahullah, ini masih lanjutan Ibnu Salah. Wa dzalika muttajih. Dan ini masuk akal, yakni bisa diterima. Ya, ini bisa diterima. Kenapa? Karena masalah riwayat satu orang itu sama seperti khilaf, sama seperti masalah apakah cukup dengan takdil satu orang atau harus dua. Lihat ya, di sini Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan begini. Jadi masalahnya, apakah riwayat satu orang dari perawi itu mengangkat jahalanya? Ada rawi ini, tidak ada jarah, tidak ada takdil padanya. Kemudian ada satu orang yang meriwayatkan darinya. Apakah terangkat jahalanya? Kata Ibnu Salah, iya terangkat jahalanya. Mana buktinya? Nih, riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini alasan beliau yang pertama. Alasan beliau yang kedua, bahwa riwayat satu orang dari orang lain, dari rawi yang majhul ini kasusnya sama seperti tausik satu orang. Yani sudah berlalu, kalau ada rawi majhul, kemudian ada yang mentausik, walaupun satu orang, maka diterima tausiknya. Jadi beliau mengkiaskan riwayat riwayat seseorang dari majhul sama seperti tausik dari seorang kepada majhul. 6. Dan dua alasan yang dikemukakan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullah, dua-duanya dhaif. Tidak benar. Jelas ya? 6. Tidak benar. Kita katakan bahwa riwayat satu orang dari orang tertentu, dari rawi majhul, itu tidak mengangkat jahalahnya. Sudah berlalu kemarin masail ya. Hatta walaupun dia termasuk rawi-rawi yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, itu bukan tausik kepadanya. Hatta walaupun dikatakan dia la yarwi illa an thiqah, maka riwayat dia dari seorang perawi itu bukan tausik. Baik, itu bukan tausik. Kemudian yang kedua, menyamakan antara riwayat dengan ta'dil, nas ta'dil, ini tentunya perkara yang berbeda. Ini qiyas ma'al fariq. Ya. Riwayat itu jelas, kita meriwayatkan dari siapa saja selama dia memiliki riwayat dan dia jujur. Tapi masalah ta'dil itu, apalagi nas ta'dil, itu perkara yang berbeda. Maka tidak bisa disamakan riwayat seorang dari perawi dengan nas tausik seseorang kepada perawi tersebut. Tidak bisa dikiaskan. Ini dua perkara yang berbeda. Jelas ya? Maka yang rajih dalam masalah ini, sebagaimana sudah berlalu, ya, bahwasanya riwayat seorang perawi dari rawi yang majhul itu tidak mengangkat jahalahnya. Iya. Adapun dalilnya Ibnu Salah, yaitu amalannya Bukhari dan Muslim. Nih, Bukhari Muslim ini jelas-jelas rawinya ini hanya meriwayatkan dari dia satu orang. Baik. Kemudian diriwayatkan oleh keduanya. Berarti dia thiqah, berarti jahalah terangkat. Nah, kata Ibnu Katsir menjawab dalilnya Ibnu Salah, qultu taujihun jayyid. Ini sebenarnya taujihnya Ibnu Salah jayyid, tapi kata beliau, jadi dijawab, lakin al-Bukhari wa Muslim, lakin al-Bukhari wa Muslim inna maktafaya fi dzalika bi riwayatil wahid faqat li'anna hadaini sahabiyan. Ini jawabannya jelas. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Mirdas ini, ya, Mirdas Mirdas al-Aslami dan Rabi'ah bin Ka'ab, dan beliau mencukupkan dengan riwayat satu orang darinya karena keduanya sahabat. Ya, kalau begitu tidak bisa dikiaskan dengan jahalah pada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, karena sahabat punya maqam yang berbeda, punya status yang berbeda. Ya, kata beliau, kata Ibnu Katsir, wa jahalatus sahabi la tadur bi khilafi ghairihi wallahu alam. Ya, dan jahalah sahabat itu tidak masalah, tidak membahayakan riwayatnya, berbeda dengan tabi'in atau orang-orang yang datang setelahnya, wallahu a'lam. Taib.
Sudah ya, ini jawaban dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap dalil dari Ibnu Shalah dalam masalah ini. Nah, ini akhir pembahasan ini masih berhubungan dengan masalah jahalah ya, dan ini akhir permasalahan. Baik, summa qala rahimahullahu taala, masalah al-mubtadi'u in kuffira bi bid'atihi fala iskala fi raddi riwayatihi. Wa idza lam yukaffar fa in istahalla al-kadhiba ruddat aidha wa in lam yastahilla al-kadhiba fa hal yuqbalu am la aw yufarraqu baina kaunihi da'iyatan aw ghayra da'iyah fi dzalika nizaa'un qadimun wa hadis. Baik, sekarang pindah ke masalah yang baru. Ini masih berkenaan dengan masalah asbabul jarh. Asbabul jarh yang pertama yang sudah dibahas adalah al-jahalah. Kemudian yang kedua, asbabul jarh yang kedua atau sababul jarh yang kedua adalah al-bid'ah. Al-bid'ah. Kita sudah singgung di awal pembahasan dalam definisi hadis sahih bahwa kriteria syarat diterimanya hadis sahih atau syarat diterimanya riwayat seorang perawi adalah adil, memiliki adalah, dan di antara kriteria adalah adamul fisqi, ya, atau ghairu fasiq, dia bukan orang yang fasik. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwa yang disepakati oleh para ulama dalam persyaratan ini adalah fisqun zahir, kefasikan yang zahir. Itu yang para ulama sepakat tidak diterima hadisnya, dan itu yang para ulama sepakat masuk dalam persyaratan hadis sahih. Tidak boleh fasik, yakni dengan kefasikan yang zahir. Nah, bid'ah ini masuk dalam kategori kefasikan batin. Ya, kefasikan batin, dan ini tidak dipersyaratkan oleh para ulama dalam definisi hadis sahih. Enggak dipersyaratkan. Ya, kenapa? Karena itu syarat-syarat yang muttafaq alaih. Sementara al-bid'ah ini mukhtalafun fi. Apakah riwayat mubtadi diterima atau tidak? Mukhtalafun fi. Ya, maka yang dimaksud dengan ghairu fasik dalam pembahasan sahih, dalam pembahasan adalah ruwat adalah ghairu fasik bi fisqin zahir. Nah, kemudian sebelum menjabarkan khilaf di kalangan para ulama, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah terlebih dahulu mempersempit permasalahan. Ya, mempersempit permasalahan. Beliau menekankan dulu titik-titik yang para ulama sepakat di situ, ijma di situ. Ya, jadi sebelum membahas, jadi tidak bisa dikatakan riwayatul mubtadi apa hukumnya? Oh, mukhtalafun fi. Semua para ulama berbeda pendapat. Kita katakan tidak semuanya, tidak semua keadaan itu mereka mukhtalafun fi atau yakhtalifuna fi. Ada keadaan tertentu di mana mereka ijma. Nah, ini poin-poin ini dulu yang butuh diperhatikan supaya kita keluarkan masalah ini dari awal. Sebelum membahas khilaf, kita paham bahwa khilaf ini tidak menyangkut ini nih, karena mereka ijma dalam masalah ini. Yang pertama, masalah yang mereka ijma, kata beliau di sini. Al-mubtadi in kuffira bi bid'atihi. Kalau mubtadi itu kafir dengan bid'ahnya, fala iskala fi raddi riwayatih. Maka semua ulama sepakat ditolak riwayatnya. Ya, ini kafir. Ya, tidak ada iskal, ditolak riwayatnya. Jadi ini mawadhi'ul ijma. Masalah yang mereka sepakati adalah kalau bid'ahnya mukaffirah, ya, yang mengkafirkan, maka apa? Nah, ini ditolak riwayatnya secara mutlak. Dan tentunya, ya, dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah mukaffirah sama mufassiqah. Yang kita mau bahas di sini adalah bid'ah mufassiqah. Karena itu dikeluarkan terlebih dahulu bid'ah yang mukaffirah. Sepakat para ulama ditolak bid'ah yang orang yang menganut bid'ah yang mukaffirah. Dan tentunya yang menentukan ini bid'ah mukaffirah atau bukan, yang menentukan bukan setiap sekte. Ya, bukan seenaknya setiap sekte menentukan ini bid'ah menurut kami mukaffirah. Kalau begitu kita tolak riwayatnya. Menurut kami enggak, berarti kami terima riwayatnya. Menurut kami ini mengkafirkan, kami tolak riwayatnya. Bukan. Yang menentukan itu bid'ah mukaffirah atau bukan adalah ahlul i'tidal, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang berada di pertengahan dari setiap sekte yang ada. Mereka lah yang menentukan, ya, mereka lah yang menentukan jenis bid'ah mana yang mukaffirah dan mana yang ghairu mukaffirah. Jelas sampai sini ya? Ya, mana yang mukaffirah dan mana yang ghairu mukaffirah.
Di antara asbab atau di antara bentuk bid'ah yang mukaffirah adalah kalau bid'ahnya itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menyelisihi dan bertentangan dengan amron mutawatiran fi syariah. Mengingkari hal-hal yang mutawatir dalam apa? Dalam syariat. Karena mengingkari hal yang mutawatir itu sama seperti mengingkari kenyataan. Mengingkari apa yang nyata dari perkara-perkara syariat, tidak ada keraguan padanya, maka ini dianggap mukaffirah. Iya, semisal yang meyakini Allah di mana-mana, masalan meyakini Allah itu ada tapi sifatnya apa namanya? Mawjudun mutlak bisyartil itlaq, gitu ya, mazhabnya Jahmiyah. Allah itu ada tapi tidak ada nama-namanya, tidak ada sifat-sifatnya. Ini kan mazhab Jahmiyah. Ini juga mengkafirkan. Atau misalnya mengkafirkan apa namanya? Atau melaknat, ya, melaknat bahkan mengkafirkan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajmain, terkhusus Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat secara umum, ya, mengkafirkan dan melaknat mereka, ini jelas mukafir karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. 6. Ini bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, atau yang mengatakan, atau qadariyah apa namanya, al-ghulat, yang mengatakan Allah baru tahu setelah terjadinya. Allah baru tahu setelah terjadi, kalau belum terjadi Allah belum tahu. Ini jelas bid'ah yang mukaffirah. Dan ada bentuk-bentuk bid'ah mukaffirah yang lain. Yang seperti ini jelas ditolak, kata beliau. Ini masalah pertama yang mereka ijma' di situ. Kalau bid'ahnya mukaffirah sudah ditolak. La iskal fi raddi riwayati. Karena apa? Karena kalau demikian maka masuk di apa, melanggar persyaratan adalah apa? Persyaratan adalah muslim, Islam. Sementara dia ini sudah kafir dengan bid'ahnya. Taib. Masalah yang kedua yang mereka ijma' di situ, kata beliau, wa idza lam yukaffar, atau wa idza lam yukaffir, kalau bid'ahnya, taib, wa idza lam yukaffar, ya, di apa, majhul, ya, kalau dia tidak dikafirkan dengan bid'ahnya, fa in istahalla al-kadzib ruddat aidha. Ini kalaupun dia tidak dikafirkan namun dia menghalalkan, membolehkan dusta, ini juga ditolak. Sepakat para ulama menolak, ya, ditolak juga riwayatnya. Walaupun dia tidak dikafirkan dengan bid'ahnya, tapi dia membolehkan dusta, ya, sebagaimana datang nanti dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Nah, sekarang jadi ini dua poin yang disepakati. Yang pertama, kalau bid'ahnya mukaffirah jelas ditolak. Yang kedua, kalau bid'ahnya tidak mukaffirah tapi dia menghalalkan dusta, juga jelas ditolak. Ini dua masalah kita keluarkan dari khilaf. Kita keluarkan dari apa? Dari khilaf. Nah, sekarang kita masuk ke maudhi al-khilafnya, titik khilafnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa illam yastahillal kadzib. Bagaimana kalau dia tidak menghalalkan dusta? Jadi surahnya adalah ada seorang mubtadi dengan bid'ah yang tidak mengkafirkan dan dia tidak menghalalkan dusta. Taib, ada seorang mubtadi dengan bid'ah yang tidak mukaffirah dan juga tidak menghalalkan dusta. Apa riwayatnya? Nah, inilah yang masalah yang terjadi khilaf di dalamnya. Jadi mentahrir masail dalam sebuah permasalahan ini penting. Mentahrir, melihat mana mawadhi al-ijma' dan mana mawadhi al-ittifaq dan mana mawadhi al-ikhtilaf agar tidak tercampur. Nah, jadi masalah yang ketiga ini yang kemudian ada ikhtilaf di dalamnya. Yakni ada seorang mubtadi dengan bid'ah yang ghairu mukaffirah tapi lisannya jujur, dia tidak menghalalkan dusta. Fa hal yuqbalu amla? Apakah riwayat mubtadi semacam ini diterima secara mutlak atau ditolak secara mutlak? Ya. Ini sudah dua pendapat, ya. Fa hal yuqbalu amla? Apakah diterima atau tidak? Yani hal yuqbalu mutlaqan aw la yuqbalu mutlaqan. Ini sudah isyarat pada dua pendapat. Isyarat pada dua pendapat. Pendapat yang ketiga, au yufarraqu baina kaunihi da'iyatan aw ghaira da'iyah. Pendapat yang ketiga, dibedakan antara mubtadi yang dia menjadi seorang dai kepada bid'ahnya dengan yang bukan dai pada bid'ahnya. Ya, yakni dari sini lahir berapa pendapat? Dari sini lahir dua pendapat yang lain. Yakni yang membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah, ini lahir dua pendapat yang lain. Pendapat yang pertama, riwayat da'iyah ditolak, tapi kalau ghairu da'iyah diterima.
Pendapat kedua sebaliknya. Riwayat da'iyah diterima, riwayat ghairu da'iyah ditolak. Riwayat da'iyah diterima, riwayat ghairu da'iyah ditolak. Jadi pada kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah, di sini kita bisa isyaratkan ada 4 pendapat dalam masalah ini. Jadi ada seorang mubtadi dengan bid'ah ghairu mukaffirah dan lisannya jujur. Dia tidak menghalalkan dusta. Ada berapa pendapat? Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, yuqbalu mutlaqan. Ya, tuqbalu riwayatuhu mutlaqan. Pendapat yang kedua, ruddat riwayatuhu mutlaqan. Ditolak secara mutlak. Baik. Pendapat yang ketiga, yuqbalu min ghairi da'iyah wala yuqbalu min da'iyah. Diterima dari orang yang bukan dai dan ditolak kalau dari seorang dai kepada bid'ah. Pendapat yang keempat kebalikannya, yuqbalu min da'iyah wala yuqbalu min ghairi da'iyah. Diterima kalau dari seorang dai dan ditolak kalau dia bukan seorang dai. Taib. Ini pendapat yang keempat atau 4 pendapat yang disyaratkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kutipan khilafnya. Dan di sana ada pendapat yang kelima atau wajah ya, nanti kita akan sebutkan. Baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi dzalika nizaa'un qadimun wa hadis. Dalam masalah riwayat mubtadi semacam ini ada khilaf ya dari dulu ya, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun hadis di kalangan beliau, di masa beliau, di kalangan ulama belakangan. Baik. Ini 4 pendapat. Baik, kita lihat apa yang beliau sebutkan. Pendapat yang pertama, walladzi alaihi al-aktsarun at-tafsilu baina ad-da'iyah wa ghairihi. Yang menjadi pendapat mayoritas ulama adalah membedakan antara da'iyah dengan selain da'iyah. Maksudnya apa? Kalau dia da'iyah maka ditolak. Kalau dia da'iyah maka dia ditolak. Tapi kalau dia ghairu da'iyah maka diterima. Kalau dia ghairu da'iyah dia diterima. Taib. Ini katanya pendapat kebanyakan ulama. Alasannya jelas. Karena kalau dia da'iyah ada kekhawatiran gitu. Dikhawatirkan nanti dia membuat hadis-hadis palsu atau merubah sanad atau hadis yang mendukung mazhabnya ya, padahal hadisnya dhaif tapi dia modif sedemikian rupa sehingga hadisnya menjadi sahih untuk mendukung mazhabnya karena dia seorang dai. Makanya kalau dia dai ini ditolak. Apa alasannya? Karena ada kekhawatiran. Karena kalau dia dai bisa dikhawatirkan nanti dia bisa membuat hadis untuk mendukung mazhabnya. Taib. Wa qad hukiya an-nafs Syafi'i. Ya, ini dikutip dari ucapan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini wallahu alam bagaimana nasnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Bagaimana yang dimaksud dengan nasnya Syafi'i, namun akan datang nanti di belakang nasnya Syafi'i dan ini nas beliau yang paling masyhur dalam permasalahan ini ya adalah tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Ini nas yang masyhur dari Imam Syafi'i. Adapun di sini kata beliau bahwa Asy-Syafi'i memberikan nas, mentansis, membedakan antara da'iyah dan ghairu da'iyah, ini butuh dilihat dulu lafaz beliau bagaimana, nas beliau bagaimana. Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i adalah tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah, sebagaimana yang akan datang nanti. Kemudian waqad haka Ibnu Hibban alaihi al-ittifaq. Ibnu Hibban rahimahullah mengutip ittifaq, kesepakatan. Faqal la yajuzu lihtijaju bihi 'inda a'immatina qatibah la a'lamu bainahum fihi khilaf. Tidak boleh berhujjah dengan mubtadi yang da'iyah menurut para ulama kami seluruhnya, qatibah seluruhnya. La a'lamu bainahum fihi khilafa. Kami tidak mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama kami. Taib. Ini kutipan ijma dari Ibnu Hibban rahimahullah. Pertama tentunya fihi nazar. Taib, tidak tepat kutipan ijma ini karena jelas ada khilaf. Ya, tidak tepat kutipan ijma beliau ini karena jelas ada khilaf. Sebagian ulama akan datang nanti. Dan yang lebih membuat kita mempertanyakan keabsahan kutipan ini
Akan disebutkan nanti kutipan Asy-Syafi'i rahimahullah yang tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Sementara Imam Ibn Hibban itu seorang yang bermadzhab Syafi'i. Ibn Hibban itu adalah Syafi'i wal madhab. Maka bagaimana bisa beliau mengutip ijma' sementara nas Imam Syafi'i jelas sekali, akan datang nanti nasnya Imam Syafi'i jelas sekali tidak membedakan antara da'iyah dan ghairu da'iyah. Kok bisa beliau luput dari kalam imam mazhab beliau sendiri? Jelas ya? Ya, sehingga beliau mengutip ijma'. Maka kutipan ijma' Ibn Hibban ini bila syak fihi nadhar. Ya, kurang tepat. Karena apa? Li subutil khilaf fihi. Ya, adanya jelas ada khilaf dalam permasalahan. Taib, ini pendapat kata beliau jumhur kebanyakan ulama. Al-aksarun kata Ibnu Katsir, kebanyakan. Ya, beliau tidak menggunakan istilah jumhur ya, menggunakan al-aksar. Ya, ini kebanyakan ulama, tapi apakah dikatakan jumhur? Ini beliau tidak mentakbir seperti itu. Taib, jadi ini pendapat yang pertama apa? Yang menerima kalau da'iyah ditolak, kalau ghairu da'iyah diterima. Ya, kalau ghairu da'iyah diterima. Taib, ada pendapat kebalikan dari ini. Kebalikannya ada, yaitu apa? Kalau da'iyah diterima, yang ghairu da'iyah yang ditolak. Jadi kebalikannya. Da'iyah diterima, kalau ghairu da'iyah ditolak. Ini pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat sebaliknya. Kata beliau bahwa da'iyah itu lebih layak diterima dibandingkan ghairu da'iyah. Kenapa? Karena kalau dia da'iyah berarti setidaknya dia punya ijtihad, punya ilmu dan semacamnya. Ya, sehingga istilahnya kompetensi dia dalam riwayat lebih layak, lebih bagus dibandingkan yang ghairu da'iyah. Itu pandangan beliau. Bahwa kompetensi da'iyah dalam periwayatan, dalam ilmu riwayat dan seterusnya, dari sisi kekuatan hafalan, itu lebih layak, lebih kuat ad-da'iyah dibandingkan yang ghairu da'iyah. Maka selayaknya kata Ibnu Hazm, selayaknya yang kita terima itu riwayat da'iyah, bukan yang ghairu da'iyah. Ya. Karena dobetnya da'iyah itu lebih memungkinkan dibandingkan ghairu da'iyah. Jelas ya? Ini sudah dua pendapat ya. Jadi pendapat yang pertama di sini pendapat al-aksarun, kemudian kita katakan ada sebaliknya. Kebalikan dari pendapat al-aksarun, yakni mazhabnya Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau mengatakan yang diterima justru yang da'iyah. Yang ditolak itu yang ghairu da'iyah. Taib, ini pendapat. Sudah dua pendapat. Ya. Nanti disebutkan pendapat-pendapat lain. Selanjutnya kata beliau, qala Ibnu Shalah mengomentari pendapat al-aksarun. Ibnu Shalah rahimahullah mengomentari pendapat al-aksarun yang mengatakan da'iyah ditolak, yang ghairu da'iyah diterima. Kata Ibnu Shalah, wa hadza a'dalul aqwali wa aulaha. Ini adalah pendapat yang paling adil, paling pertengahan dan yang paling layak diterima. Ya, paling layak diterima. Baik. Wal qaulu bil man'i mutlaqan ba'id. Sementara pendapat yang mengatakan diterima riwayat mubtadi secara mutlak, ini pendapat yang ba'id, yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan riwayat mubtadi itu mardudah mutlaqan. Ya. Riwayat mubtadi ditolak secara mutlak. Jelas ya? Jadi ini pendapat yang ketiga. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, wal qaulu bil man'i mutlaqan. Pendapat yang mengatakan ditolak riwayat mubtadi secara mutlak ini ba'id. Ya. Pendapat yang lemah. Dan kita katakan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Ya, kita lihat wal qaulu bil man'i mutlaqan ba'id muba'idun lisya'i an a'immatil hadis. Ya, yang sangat yang bertentangan dengan amalan di kalangan para ulama hadis. Ini masih mengomentari pendapat yang mengatakan ditolak secara mutlak. Kata beliau pendapat yang mengatakan ditolak riwayat mubtadi secara mutlak ini lemah dan bertentangan dengan yang tersebar amalan yang dilakukan oleh para ulama hadis. Kenapa? Fa inna kutubahum tafihatun biriwayati anil mubtadi'ah ghairi du'ad. Karena ini buku-buku hadis mereka, riwayat mereka ini banyak terdapat di dalamnya riwayat dari mubtadi'ah yang bukan dai. Ya, banyak terdapat riwayat yang mubtadi'ah, riwayat dari mubtadi'ah tapi bukan dai.
tapi bukan dai. Fa fis sahihaini min haditsihim fi syawahid wal usul katsir wallahu alam. Dalam riwayat Bukhari Muslim ada banyak hadis-hadis, ya. Ada banyak hadis-hadis mereka dalam syawahid wal usul. Baik hadis-hadis syawahid maupun hadis-hadis al-usul. Taib. Wallahu alam. Ini kalamnya Ibnu Salah rahimahullahu taala, ini juga fihi nadhar. Ini juga fihi nadhar. Ya. Kenapa? Karena dalam Bukhari dan Muslim ada rawi-rawi mubtadi dari kalangan duat. Sebagaimana akan disebutkan nanti oleh Ibnu Katsir. Ada duat di situ. Maka beliau menafikan dalam sahihain itu tidak ada yang duat, ini penafian yang keliru. Ya, yang benarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada duat. Taib, ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang ketiga. Ya, jadi dari sela-sela yang disebutkan tadi sudah ada 3 pendapat maksud saya. Nah, sekarang pendapat yang keempat. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa qad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aqbalu syahadata ahli al-ahwa illa al-Khattabiyyah min ar-Rafidhah li'annahum yarawna asy-syahadata biz-zuri limuwafiqihim. Kata Syafi'i rahimahullah, saya menerima riwayat ahlul ahwa, yakni ahlul bidah. Saya menerima syahadat, persaksian, ya. Persaksian. Dalam sebagian riwayat kalamnya Imam Syafi'i, akbalu riwayat al-mubtadi. Saya menerima riwayat, bukan syahadat. Baik, ini menunjukkan dalam hal ini sama saja. Ya, jadi saya menerima syahadat, yakni syahadat ataupun riwayat dari ahlul ahwa kecuali sekte al-Khattabiyah dari kalangan Rafidhah. Ini salah satu pecahan mazhab Rafidhah, yakni al-Khattabiyah. Kenapa? Li'annahum yarawna asy-syahadata biz-zuri limuwafiqihim. Karena mereka memandang bolehnya bersaksi palsu, ya, bolehnya melakukan menyampaikan saksi dusta, ya, persaksian yang dusta, yang palsu, kalau itu kepada orang yang sependapat dengan mereka, sependapat dengan mereka, yakni semadzhab dengan mereka. Intinya mereka menghalalkan dusta, gitu ya. Intinya Al-Khattabiyah ini membolehkan dusta dalam syahadah war riwayah. Dan ini pendapat yang keempat. Apa pendapat yang keempat kalau begitu? Pendapat yang keempat adalah riwayat mubtadi diterima seluruhnya, kecuali kalau dia menghalalkan dusta. Kecuali kalau dia menghalalkan dusta. Ini pendapat yang keempat. Jadi menerima riwayat mubtadi diterima secara mutlak kecuali kalau dia menghalalkan dusta. Baik. Sebelumnya para ulama mengatakan pendapat yang keempat ini diterima riwayat mubtadi selama dia tidak menghalalkan dusta. Ini sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat selama tidak menghalalkan dusta sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena kan masalah tidak boleh berdusta itu syarat rawi secara umum, bukan hanya pada riwayat mubtadi. Jelas ya? Bukan hanya pada riwayat mubtadi, tapi semua yang bukan mubtadi sekalipun harus tidak boleh menghalalkan dusta. Tidak boleh menghalalkan apa? Dusta. Maka tidak perlu sebenarnya diberikan pembatasan di sini bahwa riwayat mubtadi diterima selama tidak menghalalkan dusta. Yani untuk apa ini kalimat selama tidak menghalalkan dusta? Bukankah ini memang syarat untuk semua perawi secara umum tidak boleh berdusta? Ya kan? Syarat riwayat rawi secara umum kan sidq, jujur. Mau mubtadi, mau bukan mubtadi. Maka sebenarnya kalau secara teori kita tidak perlu menambahkan ini. Tidak perlu ditambahkan kalimat malam yastahillal kadzib selama dia tidak menghalalkan kedustaan. Tidak perlu ditambahkan ini. Sehingga jadilah mazhab yang keempat apa yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Riwayat mubtadi diterima secara mutlak, mau da'iyah, mau ghairi da'iyah, ya, diterima secara mutlak. Tapi ini pendapat yang keempat kalau kita mau rampingkan pendapatnya. Pendapat yang keempat diterima riwayat mubtadi secara mutlak tanpa ada perincian, tanpa ada pengecualian. Riwayat mubtadi diterima secara mutlak. Ya, kalau ada yang bertanya, lah bagaimana kalau dia menghalalkan dusta? Kita katakan, kalau dia menghalalkan dusta, ya enggak diterima riwayatnya, sebagaimana enggak diterima riwayatnya rawi-rawi yang bukan mubtadi. Ya kan? Ada rawi bukan mubtadi, tapi dia kadzab, ya ditolak, apalagi mubtadi.
Bagaimana kalau dia dai sama tidak dai? Bagaimana kalau dia dai? Nanti dikhawatirkan membuat bid'ah dan seterusnya. Kita katakan ini alasan seperti ini tidak bisa dijadikan alasan. Karena sekedar kekhawatiran ya, sekedar kekhawatiran ini kan tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak. Yani asalnya dia ini orang yang jujur, asalnya dia ini punya bobot yang bagus, kemudian dikhawatirkan begini dan begitu. Nggak bisa, hal-hal yang meyakinkan nggak bisa digugurkan dengan kekhawatiran seperti ini. Taib, dengan adanya kekhawatiran seperti ini. Iya. Maka dibedakan antara dai dengan ghairu dai, ini juga pembedaan yang sebenarnya kalau bahasanya para ulama ini sekedar tafriq dari kacamata nazari saja, dari kacamata teori saja pembagian. Wa illa di lapangan yang dipentingkan adalah apakah ini rawi jujur atau tidak, punya dhabat atau tidak, kan begitu. Itu aja masalahnya. Kalau kita berbicara riwayat, pertama kamu punya adalah atau bukan, yang kedua kamu ingatan kamu kuat atau tidak. Bukan masalah kamu dai atau bukan dai, bukan itu masalahnya. Baik, maka membedakan antara dai dengan dai ini sebenarnya masalah keluar dari inti permasalahan mustalahul hadis. Ya, maka yang benarnya tidak benar atau kurang tepat dibedakan antara dai dengan ghairu dai karena illat seperti ini tidak bisa atau tidak berhubungan secara langsung dengan masalah inti masalah, yaitu masalah riwayah. Apakah diterima riwayat atau bukan? Kita katakan kalau dia terpenuhi syarat-syarat adalah, kemudian dia seorang yang memiliki dhabat, ya apa masalahnya diterima? Baik. 6. Karena itulah kata Ibnu Katsir rahimahullah setelah membawakan kalamnya Syafi'i, falam yufarriq asy-Syafi'i fi hadzal nassi baina ad-da'i wa ghairihi. Maka pada ucapan Asy-Syafi'i di atas, ya, saya menerima riwayat Ahlul Ahwa kecuali Al-Khattabiyah, di sini beliau tidak membedakan antara mana da'iyah, mana bukan. Asy-Syafi'i tidak bedakan karena memang tidak ada urusannya da'iyah sama ghairu da'iyah. Tidak ada hubungannya dengan riwayat itu. 6. Kata Ibnu Katsir menambahkan, summa mal farqu fil ma'na bainahuma. Terus apa sih urgensinya dibedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah? Apa urgensinya? Dari sudut pandang mana? Apa kepentingannya dibagi? Kalau cuma kekhawatiran seperti tadi, kekhawatiran karena dia seorang dai dan dia buat-buat misalnya, ini kekhawatiran seperti ini nggak bisa dijadikan alasan. Karena dia pertama, dia punya adalah, dia rawi yang adil, dhabatnya kuat. Maka kekhawatiran seperti ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak. Sudah ya? 6. Maka ini kita katakan tadi kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah sebagai kritikan kepada kutipan ijma'nya Ibnu Hibban. Ya, padahal Ibnu Hibban adalah seorang Syafi'i wal mazhab. Kemudian dia katakan bahwa dibeda ketika kami tidak mengetahui khilaf di kalangan ulama kami yang khilaf dalam masalah ditolaknya riwayat da'iyah. Padahal nasnya Imam Syafi'i jelas tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Taib. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tidak summa mal farqu fil ma'na bainahuma. Apa urgensinya dibedakan antara dai dengan ghairu da'iyah? Intinya dalam riwayat kan cuman adal sama dhabat. Adalah dengan dhabat. Taib. Setelah itu beliau membawakan dalil tambahan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa hadzal Bukhari qad kharraja li Imran ibn Hittan al-Khariji madihi Abdurrahman ibn Muljim qatili aliyin radhiyallahu ta'ala an wa hadha min akbarid da'wati ilal bid'ati wallahu alam." Kata beliau, ini contohnya Al-Bukhari. Al-Bukhari ini beliau meriwayatkan hadis Imran ibn Hittan al-Khariji, seorang rawi yang mazhabnya Khariji, ya, Khawarij. Dia memuji Abdurrahman bin Muljim. Imran ibn Hittan ini memuji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia puji. Kata beliau, pujian kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib ini diantara bentuk dakwah terbesar kepada bid'ah. Min akbarid dakwah ilal bid'ah. Ya kan? Ketika memuji orang yang membunuh sahabat itu kan nau' minad dakwah, diantara bentuk dakwah. Wallahu alam. Tapi bersamaan dengan itu Al-Bukhari rahimahullah tetap meriwayatkan apa? Tetap meriwayatkan hadisnya. Baik. Kemudian contoh yang lain,
Contoh lain yang menunjukkan bahwa para ulama tidak membedakan antara da'iyah dengan ghairu da'iyah, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Mizanul I'tidal terhadap perawi yang bernama Aban bin Taghlib Al-Kufi. Aban bin Taghlib Al-Kufi. Iya. Aban bin Taghlib Al-Kufi ini, kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, Syi'iyun jild. Iya. Dia Syiah tulen gitu ya. Syiah tulen. Lakinnahu saduq. Tapi dia jujur. Falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Maka kejujurannya itu untuk kita ambil riwayatnya. Adapun bid'ahnya untuk dia. Bid'ahnya untuk dia. Nah, dan Imam Ahmad rahimahullah mentausiq Aban bin Taghlib ini, padahal dia seorang Syi'i, ya, tulen. Taib. Sudah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang jadi patokan dalam masalah riwayat bukan dia da'iyah atau bukan da'iyah, tapi apakah dia jujur atau tidak, dia punya adalah dalam dobat atau tidak. Dia punya adalah dalam dobat atau tidak. Taib. Nah, ini apa namanya? Apa yang dikemukakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Nah, saya lupa, kita simpulkan dulu. Jadi khulasah, kesimpulan dalam masalah riwayat al-mubtadi, kita katakan kalau bid'ahnya mukaffirah ditolak jelas. Ya. Kalau bid'ahnya ghair mukaffirah tapi istahallal kadzib, ini juga ditolak secara mutlak. Sementara kalau bid'ahnya ghair mukaffirah, ya, ghair mukaffirah, dan dia juga tidak menghalalkan kadzib, maka ada 4 pendapat di kalangan para ulama. As-sahih adalah qabuluhu mutlaqan, diterima riwayat mubtadi secara mutlak, atau sebagian ulama menambahkan keterangan malam yastahillal kadzib, selama tidak menghalalkan dusta. Tidak masalah tambahan ini, sekedar mentakid, ya, sekedar mentakid bahwa apa namanya, karena dikhawatirkan ada seperti itu, maka ini ditakkid. Walaupun asalnya kita katakan ini sebenarnya tidak perlu ditambahkan kait, dikarenakan pada dasarnya tidak boleh dusta itu syarat untuk semua perawi, bukan hanya untuk al-mubtadi'ah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.